mengenai banyak yang berhasil atau enggak ataupun berhasil semua. Nah, ini pertanyaan lagi yang biasanya muncul nih di WA saya. Kan biasanya saya ngasih arahan atau saya itu ngasih edukasinya lewat WA ya untuk teman-teman yang udah member. Jadi pertanyaannya begini. Hai teman-teman, kembali lagi dan saya Mualimin. Nah, kali ini kembali saya akan membahas tentang dropship sepatu bola dan sepatu futsal. Nah, ini kelanjutan video yang tadi, dimana pertanyaan yang tadi itu mengenai banyak yang berhasil atau enggak ataupun berhasil semua. Nah, ini pertanyaan lagi yang biasanya muncul nih di WA saya. Kan biasanya saya ngasih arahan atau saya itu ngasih edukasinya lewat WA ya untuk teman-teman yang udah member. Jadi pertanyaannya begini, Bang, saya kan udah dropship nih udah 1 tahun, penjualan juga udah lumayan. Nah, tips dong untuk bikin tokonya nih bagaimana supaya modalnya kecil gitu loh. Nah, dia udah mulai mau bikin toko karena tadi penjualan online-nya ya udah lumayan lah walaupun tidak banyak gitu loh. Nah, dia itu pengen buka toko, dia nanya nih lagi ke saya, bagaimana sih supaya modalnya itu tidak besar gitu loh. Setup modalnya itu tidak besar, terus tempat-tempatnya juga tidak besar. Nah, ini solusi dari saya. Mungkin nanti teman-teman kalau punya solusi lain atau teman-teman punya cara lain itu tidak masalah. Ini hanya pengalaman yang saya sampaikan ke teman-teman. Ini adalah beberapa pengalaman teman-teman saya dan pengalaman saya juga. Nah, kalau menurut saya kalau modalnya masih kecil, teman-teman itu mikirnya jangan terlalu idealis. Jangan terlalu muluk-muluk gitu loh. Jangan sampai nanti mikirnya tokohnya itu harus strategis di perempatan, terus harus sewa ruko, depannya itu harus kaca. Itu terlalu idealis. Karena idealis nggak masalah kalau idealis kalau uangnya banyak, kalau modalnya besar nggak masalah. Yang jadi masalah ini kan modalnya masih kecil gitu loh. Jadi jangan terlalu idealis dulu. Kalau menurut saya kalau di zaman sekarang kalau online-nya udah lumayan, itu bukanya di gang, masuk gang di kos-kosan ataupun teman-teman buka di rumah sendiri itu juga nggak masalah kalau di awal. Nanti kalau udah modalnya besar, perputaran profitnya besar, itu nanti teman-teman mau sewa ruko, mau misalnya bikin sendiri, itu ya nggak masalah, no problem gitu loh. Tapi ini yang untuk di awal-awalnya karena penjualannya masih dikit, profitnya juga masih kecil, ya udah buka seadanya aja, di stok aja produk yang laris tadi sesuai data dropship tadi gitu loh. Jadi kalau produk yang laris istilahnya supaya jualnya agak enak. Berdasarkan data tadi, data teman-teman yang jualan di dropship itu, yang jualan sepatu bola dan sepatu futsalnya. Nah, bisa di rumah dulu atau misal sewa kos-kosan juga nggak masalah. Yang penting di online-nya itu nanti ada alamat khususnya, kan bisa di Google Map kan. Nah, itu nanti bisa dikasih Google Map. Jadi biar orang yang ke sana ataupun teman-teman sementara mau buka toko yang mau COD ya dilayani, yang mau ketemuan ya dilayani, dibawa barangnya. Yang penting orang tahu dulu deh. Yang penting orang tahu dulu, teman-teman dapat pelanggan. Habis itu nanti kalau pelanggannya semakin banyak kan uangnya dari pelanggan nih. Pelanggannya semakin banyak. Nah, itu nanti insya Allah kalau profitnya udah mulai lebih ya barulah teman-teman bikin tempatnya yang agak lumayan gitu. Jadi intinya di awal-awalnya itu jangan terlalu idealis. Kalau idealis banget itu nanti nggak mulai-mulai. Karena ya idealis ini juga butuh modal besar gitu loh. Mungkin teman-teman nanti bannernya di mana, bannernya itu di sebelah mana, terus nanti etalasenya harus kaca model sekian, ya itu idealis banget tuh kalau menurut saya. Jadi nanti malah nggak mulai-mulai. Mulai aja dari apa yang teman-teman bisa. Itu sih kalau menurut saya. Kalau teman-teman punya saran lain ataupun teman-teman punya cara lain, nggak masalah, bisa komentar di bawah. Dan kalau teman-teman mau tahu tips tentang dropshipper sepatu bola dan sepatu futsal, follow aja Instagram saya di @mualimin123. Mungkin itu informasi yang saya sampaikan. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain bisa nanti di komentar YouTube channel saya. Nanti insya Allah kalau pertanyaannya menarik nanti akan saya bahas seperti video ini. Sekian dari saya.